STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum segenap pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan para pemirsa yang mengikuti kajian ini di media Sunnah TV Aceh, Aceh Tafaqquh Fiddin, ataukah di media lainnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini setelah libur panjang ya Abu Talha. Iya. Berapa lama kajian kita nih libur? 1 bulan lebih. Ya, 2 bulan ya. 2 bulan kurang lebih. Maka insyaAllah ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran rutin kita, pelajaran Tauhid, dengan mengkaji kitab Tauhid. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, karena ini adalah kajian perdana kita setelah 2 bulan libur kurang lebih, dan karena kita yang baru saja berpisah dengan bulan Ramadan, maka pada pembukaan kajian hari ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang saya utarakan kepada diri saya pribadi yang pertama kali, yang penuh dosa dan penuh khilaf, kemudian kepada segenap saudara dan saudari kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya hormati. Yang pertama, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menerima amalan kebajikan yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam saja yang merupakan Nabi dan Rasul Allah, setelah mereka membangun Ka'bah, dan pembangunan Ka'bah yang mereka lakukan itu adalah perintah langsung dari Allah Jalla wa'ala. Bersamaan dengan itu, mereka masih berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini dari amalan kami ini. Padahal amalan yang mereka lakukan tersebut adalah perintah langsung dari Allah Jalla wa'ala, dan mereka pun sebagai Nabi dan Rasulnya. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan bahwa di antara prinsip yang mesti ada pada diri seseorang ketika menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala adalah harap-harap cemas. Dia selalu cemas dan khawatir apabila amalannya belum diterima oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi di sisi lain dia sangat optimis terhadap janji-janji Allah. Dia sangat optimis Allah akan menerima amalannya apabila dia telah mengerjakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Merupakan ciri penduduk syurga dari kalangan kaum mukminin adalah mereka yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut kepada Rabb mereka, karena mereka tahu akan kembali kepadanya, sehingga mereka selalu bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Ketika ayat ini terdengar oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini maksud oleh Allah Jalla wa Ala dari ayat ini adalah mereka yang mencuri, yang minum khamar dan berzina, tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah sehingga Allah memuji mereka dengan pujian yang seperti ini?" Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak demikian wahai putrinya As-Siddiq. Justru yang Allah maksud dengan dari ayat tersebut adalah mereka yang gemar salat, yang senang bersedekah dan senang berpuasa, tetapi mereka selalu gelisah dan khawatir apabila amalan mereka tersebut belum diterima oleh Allah, sehingga mereka selalu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya dan selalu berlomba-lomba di dalamnya. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Jalla wa Ala juga menyebutkan hal yang sama, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ciri penduduk syurga di dunia ini adalah mereka yang beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a, harap-harap cemas. Hal ini juga Allah sebutkan sebagai sifat mereka para nabinya.
di dalam surat Al-Anbiya. Allah Jalla wa Ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa hum laha sab. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi yusari'una fil khairat, adalah hamba-hamba kami yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka beribadah kepada kami dengan sifat cinta, takut, dan optimis. Wa kanu lana khashi'in, serta tunduk kepada kami. Yang kedua, jangan pernah kita merasa telah berbuat banyak. Sekalipun kita melihat bahwa ibadah kita di Ramadan kali ini luar biasa, ya, melebihi ibadah kita di Ramadan sebelumnya. Jangan sekali-kali kita merasa telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, "Wala tamnun tastakthir." Jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman." Mereka merasa telah berjasa dengan mereka masuk ke dalam Islam. Maka katakanlah kepada mereka, janganlah kalian merasa telah berjasa dan menyebutkan jasa kalian kepadaku. Justru Allah lah yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah darinya kalian beriman. Karena hidayah dari Allah kita sholat tarawih di Ramadan kemarin. Karena hidayah dari Allah kita berpuasa di Ramadan kemarin. Karena hidayah dari Allah sebagian kita banyak bersedekah. Karena hidayah dari Allah dari kita banyak melakukan kebaikan di Ramadan kemarin. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin di Ramadan kemarin kita sebagai orang yang kafir, iyadzan billah, sebagai pelaku maksiat. Ya. Dan seandainya ibadah kita memang benar-benar banyak, seandainya, ya, dan itu tidak mungkin, seandainya boleh kita katakan ibadah kita banyak, maka kata para ulama, ibadah yang kita lakukan, jika kita bandingkan dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah, dan kita bandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah putus untuk kita, maka ia bagaikan butiran debu. Dia bagaikan butiran debu. Oleh karena yang datang di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Lau anna rajulan suhiba ala wajhihi ala al-ardi min yaumi wulida ila yaumi yamutu fi ridallahi azza wa jal, ya'ti yaumal qiyamah lahaqqarahu yaumal qiyamah." Seandainya ada seorang laki-laki yang semenjak lahirnya sampai meninggal dunia, dia diseret dengan wajahnya ke tanah di jalan yang Allah ridhai, karena membela agama Allah, karena sedang beribadah kepada Allah, maka pada hari kiamat dia akan merendahkan, dia akan meremehkan perjuangannya itu. Kenapa? Karena melihat dosanya jauh lebih banyak dibandingkan amalan yang telah ia lakukan. Dan juga nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih banyak dan dia tidak mampu mensyukurinya. Karena nikmat Allah jangankan kita syukuri, kita hitung saja tidak mampu. Kalau menghitungnya saja tidak mampu, otomatis kita tidak akan mampu mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan mensyukuri nikmat Allah hukumnya wajib. Berarti hitungan detik saja kita memiliki jutaan dosa. Naam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ibadah dan kebaikan yang telah kita susun rapi di bulan Ramadan dan kita lakukan dengan penuh kedisiplinan, hendaknya kita jaga. Janganlah kita menjadi seperti seorang wanita yang telah memintal talinya dengan rapi dan kuat, kemudian dia melepaskannya sehingga tali yang telah terpintal dengan kuat dan rapi sebelumnya menjadi cerai-berai. Hal ini Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang melepaskan tali yang telah ia ikat, yang telah ia pintal dengan kuat dan rapi, kemudian dia melepaskannya sehingga cerai berai kembali tali yang telah ia pintal dengan rapi sebelumnya tersebut. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena yang menjadi patokan dari amalan kita itu adalah yang terakhirnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Dan Allah Jalla wa Ala telah
memberikan berita gembira untuk mereka yang istiqamah di dalam beribadah kepadanya. Mereka akan dihibur di saat malaikat maut datang ingin mencabut nyawa mereka. Semestinya mereka ketakutan, ini justru bahagia dan senang karena adanya malaikat-malaikat yang ikut turun khusus dari langit menemani ia dan menghiburnya yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut karena keistiqomahan dia di jalan Allah Jalla wa'ala ketika di dunia. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, mereka pun beristiqamah, komit, continue, dan tegar di atas jalannya Allah Jalla wa'ala, maka akan turun malaikat-malaikat dari Allah. Ingat, ayat ini mengatakan malaikat-malaikat. Artinya bukan hanya satu malaikat yang turun kepadanya. Akan turun kepadanya malaikat-malaikat Allah yang akan menghiburnya dan mengatakan, engkau tak usah takut terhadap apa yang akan terjadi dan engkau tak perlu sedih terhadap apa yang telah berlalu. Kata ulama tafsir, ini di saat malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Nahnu awliya'ukum wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan dahulu kepadamu. Kami adalah wali-wali Allah untukmu ketika di dunia karena kesalehannya, sehingga malaikat sering berada di sisinya. Maka kami pula yang akan menjadi wali-wali Allah untukmu di akhirat, di alam barzakh, dan di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, ketika datang seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah, tolong ucapkan kepadaku tentang Islam suatu ucapan yang aku tidak akan menanyakannya kepada selain engkau. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Dan datang dari sebagian ulama salaf, di antaranya seorang ulama salaf yang bernama Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, bi'sal qaumun alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan kita sering menangis ya di dalam sujud kita, di dalam doa kita di hadapan Allah, kita gemar berinfak ya, kita disiplin menjaga salat wajib, salat sunnah, menjaga maksiat mata dan yang lainnya. Tetapi begitu keluar dari bulan Ramadan, seakan-akan Allah tidak mampu lagi melihat, mengetahui dan mengontrol kita seperti halnya kita berada di bulan Ramadan. Bi'sal qaumun alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Karena sejatinya kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Dan kewajiban menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala itu sampai kematian datang menjemput kita. Selama kita masih hidup, maka kita masih sebagai hamba Allah yang berkewajiban untuk merealisasikan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Di akhir surat Al-Hijr, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Tetaplah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Dan kematian sesuatu yang pasti, yang selalu menghantui, dan kedatangannya tidak pernah bisa kita prediksi. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia akan mendatangi kalian. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang yang sedang sehat mati, yang sedang sakit mati, yang masih muda mati, yang sudah tua pun mati. Bahkan sebagian mereka sedang berlindung dari kematian,
Atau bahkan sebagian mereka sedang berjalan untuk mematikan orang lain. Justru dia yang dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum mematikan orang lain. Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali tidak. Apabila nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, man raq, siapa yang bisa menghalangi kami mencabut nyawamu? Di saat itu barulah dia sadar bahwa dia akan berpisah dari dunia, dari keluarga, dari harta dan segala pernak-pernik dunia yang telah yang telah melalaikannya dari Allah Jalla wa'ala selama ini. Kedua betisnya saat itu sedang beku, dia sedang digiring kepada Rabbnya. Maka ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, para pemirsa dan para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mudah-mudahan apa yang telah kita sebutkan di atas dari beberapa nasihat dapat kita realisasikan bersama, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar selalu memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi hambanya yang benar-benar menghambakan dirinya kepadanya hingga kematian datang menyemput. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhidnya kepada Allah Jalla wa ala, maka dia akan masuk surga tanpa melalui proses hisab. Kalau hisab saja dia tidak melewatinya, tentunya adab ya sudah pasti tidak ia lewati. Di sini beliau menyebutkan dua ayat dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang beliau sebutkan di sini maka adalah firman Allah dari surat An-Nahl ayat 120. Di mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Ya, sebagai faedah, kalimat ummah dalam bahasa Al-Qur'an memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah seorang imam, seorang panutan, seperti dalam ayat ini. Ibrahim satu orang, tetapi Allah katakan ummah karena beliau seorang panutan. Mana ummah yang kedua dalam bahasa Al-Quran adalah at-ta'ifah minan nas, sekelompok dari manusia, seperti firman Allah Jalla wa ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl. Dan itu makna yang paling masyhur, sekelompok dari manusia. Makna ummah yang ketiga dalam bahasa Al-Qur'anul Karim adalah agama atau ajaran. Seperti ucapan mereka yang menolak dakwah para nabi dan para rasul yang mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami di atas ummah, suatu ajaran, suatu aliran, suatu agama, maka kami mengikuti mereka. Makna ummah yang keempat adalah waktu tertentu. Waktu tertentu. Seperti firman Allah Jalla wa ala di dalam surat Hud, "Walin akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin layaqulanna nahbisu." Seandainya kami menunda azab mereka ke suatu umat tertentu, maksudnya ke suatu waktu tertentu, maka mereka akan berkata al-ayah. Ini 4 makna ummah dalam bahasa Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa Ibrahim adalah ummah, seorang imam panutan. Kenapa beliau menjadi seorang imam dan menjadi panutan untuk para nabi yang datang setelah beliau, ya, dan kaum muslimin yang datang setelahnya? Karena kata Allah Jalla wa ala, qanitan lillah. Beliau seorang hamba yang qunut, yang selalu taat kepada Allah Jalla wa ala, tunduk kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu tidak layak dijadikan sebagai panutan kecuali apabila dia seorang yang tunduk kepada Allah. Bagaimana layak dikatakan seorang itu sebagai tokoh, seorang panutan, sedangkan dia sendiri tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dalam praktek ibadahnya, dia justru lebih memilih praktek ibadah dengan bid'ah daripada dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia lebih membela syirik daripada tauhid. Dia lebih membela bid'ah daripada sunnah. Dia lebih membela orang-orang yang menyelisihi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW ketimbang orang-orang yang mengajak dan menyuruh kepadanya. Ia melanggar perintah-perintah Allah, dan dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya,
dan dia melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Karena panutan itu bukan pada title. Kita menjadikan seseorang sebagai panutan kita dalam urusan agama bukan karena dia telah meraih S1, S2, S3 dalam ilmu hadis. Bukan pula karena dia seorang profesor dalam ilmu hadis. Bukan karena dia alumni Mekah, alumni Madinah, alumni Yaman, alumni Mesir, atau negara-negara lainnya. Seseorang itu kita jadikan sebagai panutan kita karena keilmuannya dan karena pengamalannya terhadap ilmu. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai panutan karena qanitan lillah. Dia sebagai hamba yang tunduk untuk Allah Jalla wa'ala. Benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, hanifan. Dia memiliki sifat yang hanif. Yang memiliki sifat yang hanif. Yang benar-benar menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan berpaling dari selain Allah Jalla wa'ala. Sebenarnya kata para ulama, sifat beliau qanit, yang selalu qunut, dan hanif, ini dua sifat yang saling melazimi ya. Adanya kelaziman antara dua sifat ini. Karena qunut itu artinya dawamut ta'ah lillahi jalla wa'ala wa mulazamatuha. Qunut artinya adalah seorang itu terus-terusan di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sedangkan hanif adalah seorang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Jalla wa'ala. Maka hanif dan qunut ini dua sifat yang saling menuntut. Nah, Ibrahim alaihissalam, beliau Allah katakan qunut, tunduk dan selalu dalam ketaatan kepada Allah, dan juga hanif, artinya tidak pernah hatinya bergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Walam yaku minal musyrikin. Sifat beliau yang lainnya adalah beliau tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah menjadi musyrik. Ini sebagai bantahan kepada sebagian ahli filsafat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya pernah tidak kenal Tuhan. Bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya pernah menuhankan bintang, kemudian menuhankan bulan. Setelah itu beliau menuhankan matahari, kemudian setelah itu barulah beliau menuhankan Allah. Mereka berdalil dengan beberapa ayat dari surat Al-A'raf. Ya. Ini adalah penyimpangan. Dan ini ada ucapan yang sangat keji terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas-jelas dalam Al-Quran Allah katakan, walam yaku minal musyrikin. Ia belum pernah menjadi musyrik. Lam yaku. Menggunakan lam. Harfun nafi. Yang apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka menjadikan fi'il mudhari bermakna fi'il madhi. Ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Adapun firman Allah dalam surat Al-A'raf, bahwa ketika beliau menjak kaumnya yang menyembah bintang, beliau mengatakan, ini adalah Rabbku. Tatkala bintang tenggelam, maka beliau mengatakan, aku tidak suka apabila Tuhan itu menghilang dari kita. Kemudian ketika beliau melihat bulan, beliau pun mengatakan kepada kaumnya, ini adalah Rabbku. Kemudian ketika bulan itu tenggelam, beliau pun menyatakan, aku tidak suka kalau Tuhan itu bisa menghilang sampai pada matahari. Maka kata para ulama, itu bukan sebagai penuhanan beliau kepada bintang, bulan, dan matahari. Tetapi beliau sedang mengajak kaumnya yang menyembah bintang selain Allah, menyembah bulan selain Allah, dan menyembah matahari selain Allah untuk berpikir sehat. Mengajak mereka untuk berakal, untuk berpikir. Bagaimana mungkin bintang, bulan, dan matahari itu layak dijadikan sebagai Tuhan. Sedangkan di sebagian waktu dia menghilang dan kita tidak tahu kemana. Sedangkan kita hamba, sebagai hamba selalu membutuhkan Tuhan, selalu membutuhkan Rabb kita. Ya. Makanya di kitab-kitab tafsir semua menyebutkan demikian. Ya. Dan ini sebagai pelajaran juga bagi kita bahwa apabila seseorang menafsirkan ayat Al-Quranul Karim bukan dengan penafsiran ulama salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, menjadi sebagai sebuah penyimpangan. Nah, menafsirkan ayat dengan filsafatnya, menafsirkan ayat dengan ilmu sainsnya. Al-Quran itu bukan untuk ilmu sains. Sekarang Masya Allah kalau ada dai penceramah yang bisa menafsirkan Al-Quran dan mengaitkannya dengan ilmu sains. Padahal Al-Quran tidak diturunkan untuk sains. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kata para ulama, orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan mengaitkannya dengan ilmu sains, itu dikhawatirkan dia telah berbicara tentang terhadap Allah tanpa ilmu. Dan dia telah jurah, telah lancang terhadap Allah Jalla wa'ala. Karena Al-Quran adalah firman Allah.
membicarakannya berarti kita mewakili Allah Jalla wa'ala. Telah menjelaskan firman Allah. Dan dasarnya harus tafsir itu, Al-Quran itu ditafsir dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan hadis, Al-Quran ditafsir dengan ucapan para sahabat, para tabi'in, atau dengan bahasa Arab. Jangan ditafsirkan dengan ilmu sains, jangan ditafsirkan dengan ilmu filsafat, jangan ditafsirkan dengan perasaan, jangan ditafsirkan dengan pengalaman hidup kita. Kapan kita melakukan hal demikian, maka kita akan menyimpang. Maka Al-Quran yang semestinya menjadi huda lil muttaqin, justru kita menyimpang. Ya, bukan karena Al-Qurannya, karena pemahaman kita yang keliru dalam memahami Al-Quran. Baik. Syahid dari ayat ini, sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mendapatkan pujian Allah dari Allah Jalla wa'ala yang luar biasa, karena beliau telah merealisasikan tauhidnya kepada Allah. Dengan selalu taat kepada Allah, tidak pernah bergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala, dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, dan di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Baik, adapun definisi syirik dan pembagian syirik secara detail, maka walillahilhamd telah kita bahas di awal pembahasan kitab ini. Baik, ayat berikutnya yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Mu'minun ayat 59, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa kriteria penduduk syurga dari orang-orang yang beriman di dunia ini adalah mereka yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Perlu diketahui bahwa tidak berbuat syirik kepada Allah ini mencakup dua golongan dari manusia. Yang pertama adalah mereka yang semenjak lahir sehingga meninggalnya memang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Tetapi ini amat-amat sedikit dari manusia. Oleh karenanya nanti akan kita lewati hadis ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa akan ada dari umatnya yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Nabi langsung pergi meninggalkan para sahabat tanpa menyebutkan siapa mereka. Maka di antara para sahabat ada yang menyatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Sepertinya mereka itu adalah orang-orang yang semenjak lahirnya sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, golongan yang kedua, dia pernah berbuat syirik sebelum masuk Islam atau setelah di dalam Islam. Namun sebelum dia mati, dia sempat bertobat dari dosa syirik besar atau dosa syirik kecil. Maka dia juga masuk ke dalam golongan ini. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa apabila seorang bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam surat Al-Furqan, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan orang-orang yang berbuat syirik, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, berzina dan pernah membunuh, maka Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan memperbanyak amal saleh, maka Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekan mereka yang sebelumnya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertaubat dari suatu dosa, maka seperti orang yang tidak melakukannya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah, nyawa yang ditarik belum disampai ke kerongkongannya atau belum datang adab yang mematikan. Nah, juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah Jalla wa ala berfirman, ya bani Adam law ataitani bi qarabil ard, ya bani Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sudah sejauh mata memandang, sudah setinggi langit, kemudian engkau bertobat memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli seberapa banyak dosamu. Allahu Akbar. Allah yang maha luas ampunannya. Allah yang maha luas ampunannya, yang
maha besar keutamaannya. Dan Nabi SAW juga bersabda, at-taubatu tahdimu ma qablaha kama anil islam yahdimu ma qablah. Taubat itu akan menghancurkan, meleburkan, membersihkan dosa-dosa sebelumnya sebagaimana Islam membersihkan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, ini dua golongan manusia yang masuk dalam keumuman ayat ini atau dalil-dalil lain yang menyebutkan keutamaan mereka yang tidak berbuat syirik. Masya Allah, kajian kita sudah 30 menit lebih kurang lebih. Maka insya Allah ta'ala sisa hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala sisa waktu sedikit lagi. Saya persilahkan kepada akhuna Abu Talha ya, untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan apabila ada pertanyaan yang telah masuk. Nah, baik. Barakallahu fiik. Para pendengar di mana saja berada, bagi Anda yang ingin bertanya silakan sampaikan ke 0852 1414 2314 0852 1414 2314 melalui pesan WhatsApp. Baiklah, sudah ada masuk pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, pendengar kita dari KJ, Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana syariat yang benar dalam bernazar? Mohon pencerahannya, Ustaz, karena selama ini yang beredar di daerah kita, apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz? Saya nggak tahu bagaimana yang tersebar di daerah kita. Baik, mungkin Abu Talha bisa menyebutkan salah satu contohnya. Mungkin bernazar ke tempat-tempat tertentu, Ustaz, sebagian ya, untuk menyembelih sesuatu. Mistis gitu ya. Iya. Baik, nazar, definisi nazar, pembahasan nazar dibahas dalam kitab fikih dengan pembahasan khusus. Pembahasan an-nuzur atau an-nazar wal aiman, sumpah dan nazar. Dan dia juga dibahas di dalam kitab akidah, terkhusus dalam tauhid al-uluhiyah, untuk menerangkan bahwa nazar tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah karena nazar adalah ibadah. Baik, definisi nazar adalah ilzamul abd ala nafsihi bima lam yalzam. Seorang hamba mengharuskan dirinya melakukan sesuatu yang tidak Allah haruskan sebelumnya. Misalkan nih, kalau saya lulus PNS biasa gitu ya. Tentu dulu gitu enggak? Kalau saya lulus PNS, saya bernazar akan bangun masjid. Masjid kayak kebesaran nih, nggak mungkin nih kalau sekedar PNS nazarnya bangun masjid. Biasanya apa kalau lulus PNS nazarnya? Betul? Sedekah, puasa 3 hari, bantu anak yatim, ya, dan sebagainya. Ini namanya nazar. Yang tadi yang hukum puasa 3 hari atau puasa Senin Kamis sunnah baginya menjadi wajib karena nazar. Ya, kalau saya menang tender, kalau kontraktornya, kalau saya menang tender, ya saya bernazar akan membangun satu tembok masjid, ya, satu tiang masjid. Maka pembangunan satu tiang masjid yang tadi hukum sunnah baginya menjadi wajib karena nazar. Nah, kalau saya menang tender ini, saya bernazar akan poligami sama si ukhti fulan, maka poligami yang tadi sunnah menjadi wajib. Abu Talha, kalau itu sudah menjadi nazar dia. Nah, ini arti nazar. Dan nazar adalah suatu pembahasan yang sebagian penuntut ilmu terbingungkan karena hukum asal nazar itu dilarang, terlarang. Dan melaksanakan nazar yang telah diucapkan itu wajib. Oke, para ulama ketika membahas kaidah fikih al-wasailu laha ahkamul maqasid, sarannya itu mengambil hukum ujungnya, mereka kecualikan bab nazar. Ya, ujungnya ibadah, tapi sarananya tidak boleh. Kenapa nazar tidak boleh? Karena beberapa alasan. Yang pertama, Nabi mencelanya. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya muncul dari orang yang pelit kepada Allah. Kenapa kita harus bernazar dulu untuk melakukan ibadah kepada Allah? Ya, kalau saya lulus PNS, kalau saya menang tender, kalau ini dan itu, baru saya akan melakukan ini dan itu. Apakah sebelumnya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita belum mengharuskan kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, karena di situ ada unsur memberatkan diri dalam hal-hal yang Allah tidak memberatkan dirinya dengannya. Yang tadinya hukumnya sunnah, seandainya dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Sekarang menjadi wajib karena nazar, yang apabila dia tidak melakukannya maka dia akan berdosa. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang memberat-beratkan dirinya dengan hal-hal yang tidak Allah beratkan.
Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Qul la as'alukum min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian dalam berdakwah. Upah itu sebuah minoritas yang sudah ada negosiasi jumlah yang ditentukan. Saya mau kalau sekian. Ya, kalau diberikan tanpa menentukan harga itu namanya ja'alah. Ya, ja'alah bukan upah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan katakanlah aku bukanlah dari orang-orang yang suka memberat-beratkan diri. Dan Allah Jalla wa Ala mengatakan, ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan adanya keberatan untuk kalian dalam agama ini. Dan Nabi SAW bersabda, halakal mutanathi'un, halakal mutanathi'un, halakal mutanathi'un. Akan celaka orang-orang yang ekstrem, orang-orang yang ekstrem akan celaka, orang-orang yang serba akan celaka. Nah, tetapi apabila seorang telah melakukannya, apabila nadarnya itu dalam suatu ketaatan, maka dia wajib melaksanakannya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man nadhar an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk melakukan suatu ketaatan, puasa, salat, ya, atau ibadah-ibadah lainnya yang tadi hukumnya sunnah, maka menjadi wajib. Atau amalan yang wajib, maka menjadi wajib karena dua hal. Wajib karena udah wajib sebelumnya, dan yang kedua wajib karena nazar, yang apabila dia tidak melakukannya, dia harus membayar kafarah. Nah, ya, tetapi kata Nabi, "Wa man nadhar an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh melaksanakannya. Dan seseorang yang telah bernadar, kemudian dia ingin menyelisih nadarnya karena melihat kayaknya ada yang lebih penting dia. Misalkan dia bernadar, kalau saya menang tender, saya akan beli sepeda motor ini untuk ibunda saya atau kepada bibi saya. Tapi setelah dia melihat kayaknya lebih penting dan lebih bermanfaat selain motor. Lebih baik saya berangkatkan haji saja. Atau lebih baik saya umrah. Lebih baik saya berangkatkan ponakan saya sendiri umrah. Maka kalau ada sesuatu yang lebih baik, dia boleh menyelisih, membatalkan nadarnya dengan syarat membayar kafarah. Dan kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Maka dalam bab sumpah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man halafa ala syai'in thumma ra'a khairan minhu falyati khairan min aw falyati taqwa." Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat ada yang lebih dekat kepada takwa, kepada Allah lebih baik, silakan dia melakukan yang lebih baik dan dia bayar kafarah sumpahnya. Kafarah sumpah adalah memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, ya, atau ya memerdekakan seorang budak, atau memberikan pakaian kepada seorang fakir miskin. Kalau salah satu dari tiga perkara ini tidak mampu dia lakukan, barulah dia boleh membayar kafarah dengan berpuasa 3 hari. Dan tidak harus berturut-turut. Nah, barakallahu fik. Yang berikutnya, apabila nadarnya itu dalam hal maksiat. Bernadarnya iyadzubillah untuk menyembelih hewan di kuburan aulia fulan. Jelas ini syirik besar. Karena Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan Nabi bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bernazar ingin menyembelih biasanya ayam hitam di kuburan wali fulan dan Allah, ini syirik besar. Membatalkan Islam seseorang kalau dia melakukannya. Maka dia tidak boleh melaksanakan nadarnya tersebut. Apakah dia harus membayar kafarah? Terjadi keselisih pendapat di kalangan ulama apabila bentuk nadar itu maksiat. Apakah seorang wajib membayar kafarah? Ada 2 pendapat di dalam hal ini, namun wallahu a'lam bishawab, lebih menenangkan adalah seseorang membayar kafarahnya. Keluar dari keselisih pendapat yang ada di kalangan ulama, wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari penonton YouTube Syiar Tauhid Aceh. Nah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar di atas ujian dalam mengimplementasikan dakwah salaf pada diri sendiri dan di masyarakat. Apakah salah satu bentuk dalam merealisasikan tauhid Ustaz? Nah, jelas tidak diragukan. Seorang bersabar, bahkan seorang tidak akan mungkin merealisasikan tauhidnya, bahkan penghambaannya kepada Allah tanpa sabar. Maka Nabi kita sendiri dikatakan kepada Allah, "Fasbir sabran jamila." Dan beliau sedang berdakwah, ya, bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, seperti Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi salam. Allah juga berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah engkau dan tidaklah engkau bersabar kecuali karena Allah Jalla wa Ala.
Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang tidak terbatas. Ya, kalimat ini, balasan yang tidak terbatas mencakup masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bahkan seorang tidak mungkin mampu merealisasikan tauhid yang dengannya dia mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab kecuali dengan sabar. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana ciri-ciri manusia yang telah merealisasikan tauhid, Ustaz? Masya Allah. Ya, nanti disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh bahwa perealisasian tauhid secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yang wajib dan yang kedua yang sunnah. Yang wajib adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Afwan. Perintah Allah yang paling besar, yang paling tegas adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling keras adalah syirik. Ya, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Nah, ini perealisasian terhadap tauhid yang wajib. Perealisasian tauhid yang hukumnya sunnah dan dia kesempurnaan, di atas kesempurnaan dia menjalankan hal-hal yang Allah anjurkan. Seandainya dia meninggalkannya, dia tidak berdosa dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini masih dari pemirsa YouTube kita. Nah. Bismillah, pekerjaan saya saat ini menyulitkan saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Saya sudah minta dimutasikan ke kantor yang terdekat dengan rumah orang tua saya. Sudah 2 tahun tapi belum berhasil sampai sekarang. Mohon sarannya, Ustaz. Nah, Masya Allah. Sarannya yang pertama, barakallahu fiik. Apabila memang kondisi yang seperti itu, dan memang terkadang pekerjaan yang halal itu apabila kita bermudah-mudahan meninggalkannya, terkadang justru mengakibatkan sebagian dari kita hilang dari istiqamah. Makanya di antara nasihat yang masih membekas di hati Anda dari beberapa guru kami di Yaman, bahwa seorang, dan saya ingat juga dari ucapan ulama salaf, namun saya lupa siapa yang mengucapkannya, apabila seseorang telah diberikan pekerjaan yang halal oleh Allah, mata pencarian yang halal, maka janganlah dia bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Terkadang syaitan memberikan bisikan agar dia lebih saleh, agar dia lebih dekat dengan ini dan itu, sehingga dia meninggalkan mata pencarian yang halal. Begitu dia meninggalkannya, dia tidak diuji dengan keterlambatan mendapatkan pekerjaan barunya. Sehingga sebagian orang yang tadinya meninggalkan pekerjaan tersebut untuk lebih istiqomah, justru meninggalkan keistiqomahan. Hilang dari ilmu, majelis ilmu, hilang dari nilai-nilai kesalehan karena tidak sabar dengan kemiskinan. Maka solusinya yang pertama adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu harus dekat dengannya. Nah, sebagian ulama kita ada yang perantau menuntut ilmu agama sebagai tugas di dalam menuntut ilmu agama. Maka yang pertama adalah untuk selalu mendoakannya dengan kebaikan di dalam sujud dan dalam doa-doa kita. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada orang tua sehingga dia tidak menganggap kita tidak memberikan perhatian kepadanya, sehingga membuat hatinya sedih, sehingga kita khawatir terancam dengan ancaman dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang membuat kedua orang tuanya sedih. Yang ketiga, Allah Jalla wa'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian, semaksimal mungkin. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita setiap kali kita memiliki kemudahan melakukannya. Yang keempat, bersedekah walaupun dia masih hidup. Ya, itu tidak mengapa. Karena amalan dengan atas namanya, ya, dia sedekahkan, dia wakafkan sebagian hartanya atas nama orang tuanya. Nah, dan dengan hal yang lain juga adalah dengan sering mengirimkan hal-hal yang dia butuhkan atau hal-hal yang menyenangkannya. Nah, walillahil hamdu wal minnah, jalan untuk melakukan kebaikan dan bakti kepada kedua orang tua itu sangatlah banyak. Oleh karena dalam Al-Quran dan hadis Allah tidak menyebutkan batasan tertentu terkait berbakti kepada kedua orang tua. Tapi Allah katakan bil ma'ruf, kembali kepada uruf. Nah, selama yang kita lakukan itu sesuatu yang dianggap bakti dan kebaikan kepada orang tua secara uruf, maka kita telah dikategorikan sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Mungkin yang terakhir ya? Satu lagi. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, mengenai penggunaan kartu kredit. Jika uang gaji seringkali terpending sehingga harus menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya belanja di supermarket untuk menghindari hutang, Ustaz.
apakah masih diperbolehkan Ustaz? Karena selama ini saya selalu dibayar tepat waktu sebelum tagihan agar tidak terkena denda. Jawabannya wallahu alam, la adri, ana tidak tahu. Insyaallah ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih berilmu. Ya, wallahu alam bissawab, wal ilmu indallah. Masih ada pertanyaan Ustaz? Apa Masih ada? masih? Insyaallah. Satu lagi ya. Boleh. Sebelumnya. Nah. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya, qadarullah saya memiliki rasa takut yang berlebihan jika dalam keadaan gelap dan hutan saat keadaan malam. Apakah ini dapat mempengaruhi tauhid saya, Ustadz? Masya, jelas. Itu terlalu banyak nonton film horor. Dulu terlalu sering masa kecil nonton film apa? Cinderbolong kan? Nah, itu jelas rusak tauhidnya. Karena pasti ketakutan tersebut, ketakutan terhadap syaitan. Allah Jalla wa'ala berfirman, dzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Demikianlah syaitan membuat kalian yang menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman kepadaku. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidaklah gangguan dari syaitan itu kecuali untuk membuat seorang mukmin itu gelisah, sedih, ya. Dan dia tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya mereka orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Takut yang manusiawi, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut dengan menghadapkan dirinya kepada Allah dan mengingat kekuatan Allah, kekuasaan Allah, Allah yang maha lihat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha penjaga. Fallahu khairun hafidha, maka itu tidak mengapa. Tapi jika rasa takut tersebut membuat dia lupa terhadap kekuasaan Allah, bahwa Allah lebih kuat, Allah lebih kuasa, bahkan juga membuat dia meninggalkan perintah Allah, yang tadi mau tahajud nggak berani tahajud, ya, yang tadi mau salat nggak berani salat, ya, ini jelas merusakkan tauhidnya. Nah, karena ada rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah Jalla wa'ala, apalagi takut yang mengakibatkan dia meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.